Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sutrisno Nur Humaidi, channel yang mudah-mudahan bisa terus istiqomah memberikan pendampingan hapus riba. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda belajar dari sebuah film Korea berjudul The Five. Loh, kok belajar dari film? Ya nggak masalah kan, kita belajar dari siapa saja. Belajar dari mana saja, ya termasuk dari sebuah film. Belajar dari film ini, kita akan melihat bahwa meskipun dalam keadaan terpuruk, dengan berbagai keterbatasan yang semua orang pasti bilang, nggak mungkin bisa. Nyatanya dengan niat yang kuat, dengan tujuan yang jelas, semua keterbatasan itu bukanlah penghalang untuk meraih tujuan. Inilah The Five. Mengapa judulnya The Five? Film ini bercerita tentang 5 orang yang bekerja sama sebagai tim menghadapi 1 orang. 5 lawan 1. Ya jelas menang 5 orang dong. Belum tentu. Yang 1 orang itu adalah pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam dan sadis. Sebut saja namanya psikopat. Ini dia tampangnya. Di awal-awal film, kita diperlihatkan psikopat sedang memutilasi korbannya dalam keadaan hidup. Ngeri nggak tuh? Tim 5 orang ini dipimpin oleh seorang mamah muda bernama apa ini bacanya? Kita sebut saja EN. EN hidup bahagia bersama dengan suami dan anak perempuannya. Akan tetapi, pada suatu hari seluruh keluarganya, termasuk EN, menjadi korban pembunuh berdarah dingin. Nama pembunuh itu Jae Wook. Selanjutnya kita panggil aja si Jae ya, biar nggak ribet nyebutnya. Suami dan anak perempuannya meninggal, sedangkan EN koma, hampir titik. Dan setelah sadar dari komanya, EN menjadi cacat dan tertekan jiwanya. EN kemudian berencana membalas dendam kepada si Jae. EN mencoba mencari tahu tentang si Jae dengan bantuan 4 orang yang masing-masing membutuhkan donor organ dari EN yang mempunyai golongan darah yang sangat langka. Kelimanya membuat kesepakatan dan bersedia membantu EN membalas dendam dengan imbalan organ tubuh milik EN. Keempat orang tersebut dapat membunuh EN dan mendapatkan organ milik EN jika EN telah berhasil membalas dendam kepada si Jae. Pelajaran yang ingin saya bagikan dari cerita film ini adalah bagaimana cara EN merekrut anggota dan mendapatkan loyalitas anggotanya. Loyalitas tertinggi sehingga mereka mau berkorban nyawa. Demi menjalankan tugas dari EN, mereka tidak takut mati. Apa pelajarannya? 1. Visi yang kuat. Sebagai ketua tim, EN memiliki visi yang kuat. Jika tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya, dia akan berbuat sendiri. Dalam visinya, EN melihat pembunuh itu mati secara perlahan, dengan cara yang paling sadis. Mungkin orang akan meragukannya, mengingat kondisi tubuhnya yang cacat. Tapi visi yang dimilikinya terlalu kuat, mengabaikan segala kekurangan yang ada. Visi yang kuat dari seorang pemimpin itu menular kepada anggotanya. Pemimpin kuat, anak buah semakin semangat. Pelajaran kedua, hanya merekrut anggota yang dibutuhkan. Untuk menjalankan misinya, EN tidak membutuhkan banyak orang. Dia hanya membutuhkan 4 orang saja, berlima dengan dirinya. 4 orang yang punya kemampuan berbeda, kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu visi misinya. Nantinya, tugas utama akan dieksekusi oleh dirinya sendiri. Keempat orang yang direkrut hanya membantu sesuai job desk-nya masing-masing. Keren kan? Setiap orang tidak bisa melakukan tugas orang lain karena kemampuannya berbeda. Kehebatan seorang pemimpin adalah mengetahui siapa dengan kemampuan apa yang dapat mewujudkan visi misinya. Pelajaran ketiga, memberikan imbal jasa, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anggota tim.
Setiap orang akan bergerak memenuhi kebutuhannya masing-masing. Setiap orang bergerak menjalankan visi misinya masing-masing. Visi misi seorang pemimpin haruslah mampu menampung visi misi dari setiap anggotanya. EN menyadari bahwa dirinya memiliki jenis darah golongan langka. Dia menjanjikan imbal jasa berupa donor organ tubuhnya kepada 4 orang yang masuk ke dalam target rekrutmen. Keempat orang tersebut tidak mampu menolak. Tawaran dari EN memberikan peluang kesempatan hidup bagi orang-orang yang mereka kasihi. Pelajaran keempat, memberikan strong why untuk membangun loyalitas anggota. Imbal jasa yang menarik belum cukup kuat. Anggota tim bisa saja teralihkan ketika ada pihak lain yang memberikan imbal jasa yang lebih menarik. Oleh karenanya, motivasi eksternal tersebut perlu dikuatkan oleh motivasi internal. EN menjelaskan alasan mengapa ia membalas dendam. Suami dan anaknya telah dibunuh dengan keji di depan penglihatannya sendiri. Ia pun hampir mati di tangan pembunuh tersebut. Kerja polisi tak kunjung mendekatkan pada hasil. EN harus bertindak sendiri. Bahkan jika tak ada seorang pun yang membantunya, ia akan tetap melakukannya sendiri. Setelah alasan itu disampaikan, EN mempersilahkan kepada keempat anggotanya untuk mundur jika mau. Bahkan, EN memberikan peluang kepada mereka untuk membunuh dirinya sekarang jika hanya imbal jasa itu saja, yaitu berupa donor organ itu yang mereka butuhkan. Dengan begitu, EN mendapatkan loyalitas anggotanya. Meskipun beberapa orang telah gugur karena misi tersebut, mereka tetap semangat menuntaskan misi. Di akhir kisah, setelah perkelahian yang berdarah-darah, setelah semua anggotanya terkapar tak berdaya, EN sendiri yang harus menghadapi sang pembunuh, yang akhirnya pembunuh itu mati mengenaskan oleh perangkap-perangkap yang dibuat oleh EN. Misi selesai dituntas, tapi tak seorang pun yang berani menyuntik mati EN demi organ tubuhnya. Mereka sendiri yang membatalkan imbal jasa yang harusnya mereka dapatkan sesuai perjanjian. Akhirnya, EN sendirilah yang menyuntik mati dirinya. Seorang pemimpin menepati janjinya. Tamat.